Audio Jungle. Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kauruhan Nawa Rintosaku. Anime ini rilis summer 2025, genrenya drama, romance, dan juga school. Anime ini berlatar di sebuah sekolah bernama SMA Chidori, sebuah tempat di mana para lelaki rendahan bersekolah di sana dan berkumpul. Sementara itu, ada Akademi Kikyo yang tepat berada di sebelah SMA Chidori, sebuah sekolahan yang berisikan para wanita layaknya tuan putri. Cerita pun berpusat kepada Rintaro Sumugi, salah satu siswa di SMA Chidori. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang cewek bernama Waguri yang ternyata bersekolah di Akademi Kikyo. Awalnya, Rintaro merasa bingung dengan perlakuan si Waguri. Namun seiring berjalannya waktu, Rintaro mulai merasa nyaman dan kini ia menghabiskan waktu bersama orang tersebut. Oke, seperti apa alur lengkapnya, langsung saja ke video intinya. Anime diawali dengan diperlihatkannya siswi cewek yang sedang melakukan paduan suara. Ini adalah sekolahan bergengsi bernama Kikyo yang berisikan murid cewek semua. Sedangkan di sisi yang lain terdapat cowok bernama Sumugi Rintaro yang sedang duduk terdiam di paling belakang. Sudah menjadi hal yang lumrah, setiap anime duduknya paling belakang. Sekolahannya tersebut bersebelahan dengan sekolahan Kikyo tadi. Ya, betul, ini sekolahan bernama SMA Chidori yang berisikan anak cowok doang. Kebalikan dengan Kikyo yang sekolahan berkelas, Chidori justru dipandang dengan muridnya yang pada bangor. Jadi udah kayak musuh lah kedua sekolahan ini. Pagi hari terlihat teman-temannya si Rintaro sedang dipojokin sama berandalan dari sekolahan lain. Katanya mereka melakukan sesuatu kepada mereka berdua ini. Teman si Rintaro ini bernama Usumi, Saku, dan juga Ayato. Kedua orang ini mengetahui bahwa mereka bertiga dari sekolahan SMA Chidori. Dia pengen bertemu dengan orang yang jangkung yang udah terlibat dengan juniornya. Orang yang dimaksud itu adalah Rintaro. Kebetulan orangnya baru datang, ya kan? Setelah bertatapan, ia malah kabur, aneh banget. Untung aja si Rintaro datang tepat waktu, lalu mereka pun meneruskan perjalanan ke sekolahan sambil ngasih tahu kalau orang tadi katanya ada urusan sama si Rintaro karena terlibat sesuatu sama juniornya. Tak lama kemudian ketika udah sampai di sekolahan, karena bersebelahan sekolahannya dengan SMA Kikyo, lewatlah cewek-ceweknya. Memang bener-bener kalau bertemu sama murid Chidori, mereka langsung muram banget mukanya. Bahkan pas sapu tangan mereka jatuh, Usami udah punya niat baik mau ngasih balik. Tapi mereka berdua tidak sudi gitu kan. Alhasil dia pun menahan sabarnya di sana. Di dalam kelas ketika belum masuk pelajaran, si Usami ngajakin si Rintaro untuk ke karaoke. Tapi dia menolak karena dia dapat tugas dari emaknya. Pulang sekolah, Rintaro pulang cepat-cepat sambil hujan-hujanan. Ternyata dia disuruh buat ngejagain toko kue. Kebetulan emaknya jualan kue. Katanya pelanggannya kagak ada ini, cuma ada satu doang. Ditambah hujan juga, ya kan. Alhasil dia pun langsung menunggu di depan. Dia baru ngeh kalau ada satu orang di tempat itu. Pas dia lihat pelanggannya sedang menikmati kue yang sudah habis beberapa piring. Dia pikir dia anak SMP gitu kan, karena kecil kayak botol Yakult. Nah, karena diliatin terus, cewek tersebut malu sampai dia batuk-batuk kayak begitu. Melihat makanannya yang banyak bikin si Rintaro kagak percaya. Namun ini cewek sudah malu dan buru-buru pulang dari tempat itu. Sehabis beres jaga, dia nanyain kepada emaknya siapa orang tadi. Katanya namanya adalah Waguri. Dia pelanggannya si emak. Setiap bulan dia pasti bakalan datang. Emaknya curiga ya kan ada apaan. Dia meminta maaf kalau si Waguri kagak balik lagi ke sini.
Soalnya dia tadi kabur gara-gara diliatin sama si Rintaro. Emaknya kagak masalah, tapi kalau kagak ada, emaknya nantangin anaknya bikin kue. Esokan harinya si Rintaro seperti biasa sekolah. Dia memikirkan soal si Waguri yang tiba-tiba kabur semalam itu. Apakah dia akan membencinya atau gimana gitu kan. Tak lama kemudian teman-temannya datang menawarkan buat makan bareng. Cuma si Rintaro tidak biasanya seperti ini. Dia akan membelinya terlebih dahulu di kantin. Hal itu pun dirasakan sama si Usami yang merasa aneh kepadanya. Sepulang sekolah ketika Rintaro sedang membaca manga, tiba-tiba emaknya datang tergesa-gesa dengan memberitahu kalau ada Waguri yang mau menemuinya. Lantas dia kagak percaya gitu kan. Mau ngapain ini cewek? Tapi sama si Rintaro disamperin. Pas nyamperin ke sana tiba-tiba saja si Waguri nawarin untuk ditraktir. Lantas dia merasa aneh. Ditraktir sama bocil, ditambah itu toko emaknya pula. Tapi si Rintaro di sana mau gitu kan, lalu mengobrol lah ya kan soal yang kemarin. Kenapa dia kabur dan yang lainnya. Tapi sebelum itu Rintaro yang ditraktir malah ini bocah. Kelihatan pengen kuenya. Alhasil dikasihlah sama ini anak, kasihan ya kan. Walaupun dia menolak tapi ujung-ujungnya dimakan juga. Dia melihat Waguri memang suka banget makan tapi kagak gede-gede. Malah yang ada udah manis. Malah nambah diabetes anjir. Terus dia memberitahu bahwasannya dia kabur bukan gara-gara takut sama si Rintaro. Dia baru pertama kali aja diliatin lagi makan banyak sama orang. Dia kayak kaget mungkin ya, makanya langsung kabur. Ditambah juga dia pernah bertemu dengan si Rintaro beberapa kali. Si Rintaro sebenarnya orang baik yang suka nolongin orang. Tapi di situ dia merasa aneh sama si cewek. Dikala orang-orang tidak suka dengan dirinya, tapi Waguri memberikan pandangan yang berbeda terhadap dirinya yang tentunya bikin dia kebingungan. Dan juga dia berasa kayak baper lah gitu sedikit sama botol Yakult ini. Sama kemudian karena kagak mau terbawa suasana, dia menyuruhnya untuk pulang karena sudah gelap juga. Alhasil si Waguri mau pulang, tapi sebelumnya dia mau mesen kue terlebih dahulu. Si Rintaro akan mengantarnya juga ke stasiun. Namun pas mau dianterin Waguri tidak mau. Dia mau sendirian aja, lagian stasiunnya dekat dari situ. Nah pas dia pergi itu ada seseorang yang sedang mengincar si Waguri. Sementara Rintaronya langsung cepat-cepat ke kamarnya dan dia masih merasa aneh dengan apa yang dikatakan sama si Waguri. Soalnya dirinya tidak percaya kalau ada orang yang tidak takut sama dia gitu kan. Padahal selama ini tidak ada yang ramah sepertinya. Tak lama kemudian emaknya datang dan dia menemukan kotak kue milik si Waguri yang terjatuh. Si Rintaro cepat-cepat mencari keberadaannya. Setelah dia cari-cari, dia mendengar suaranya. Terlihat dia dipojokin sama dua cowok bengal kemarin. Dia mempertanyakan kedekatannya dengan si Rintaro. Padahal enggak ada hubungan apa-apa ya kan, dia cuma beli kue doang. Tapi ini orang merasa kalau Waguri sama si Rintaro ini sedang PDKT. Jadi makanya si cowok tersebut memberitahu tentang keburukan si Rintaro. Terus masa lalu dia yang kurang baik dan juga yang lainnya. Dimana Rintaro memang dulunya udah dijauhin, bahkan emaknya dagang kue pun dipermasalahkan, aneh banget. Ditambah sekolahannya dia bermasalah, apalagi pas SMP. Sebenarnya dia udah menyadari memang banyak yang kurangnya dari dia. Apa yang disebutkan soal masa lalunya benar. Cuma di sana Waguri kagak terima kalau semisal si Rintaro dikata-katain tidak baik gitu kan. Soalnya dia tahu sendiri setelah ngobrol dengan si Rintaro, dia kagak ada jahat-jahatnya sama sekali. Dia menyuruh kedua cowok ini untuk tidak sotoy sebelum tahu yang aslinya seperti apa. Lantas Rintaro yang mendengar itu lagi-lagi dirinya dicap baik sama si Waguri gitu kan. Hal tersebut bikin dia tidak percaya lagi.
Lalu kedua cowok ini yang awalnya mau baik-baik, malah mau berbuat kasar. Untung saja di sana Rintaro langsung melindunginya. Kepalanya terkena tonjokan dan Rintaro tentunya marah melihat ada dirinya. Kedua orang ini langsung kabur. Kepala Rintaro berdarah-darah. Shiwaguri mencoba untuk mengelapnya. Dia panik banget, tapi di sana Rintaro meminta maaf kepada Waguri karena sudah membawanya jadi kayak begini gitu kan. Dia tidak mempermasalahkannya, tapi ini menjadi teguran untuk si Rintaro. Entah mengapa dia jadi merasa bersalah terus gitu kan, lalu karena terlalu banyak gomen-gomen. Jadi kita skip saja menuju ke stasiun. Ujungnya dianterin juga ini botol Yakult. Sebelum berpisah, si Waguri mengajaknya untuk makan bareng lagi lain waktu. Keesokan harinya dia masuk sekolah lagi. Tapi kali ini si Rintaro datangnya kepagian. Lagian dia tidak bisa tidur karena memikirkan si Waguri terus. Orang yang dia kagak kenal sebelumnya yang menerima dirinya. Awalnya dia mau tidur tapi tidak jadi dan malah menatap ke sekolahan sebelah. Seumur-umur dia sekolah di situ belum pernah melihat gorden sekolahan itu terbuka. Namun kali ini untuk pertama kalinya dia melihat dan kaget. Yang buka itu gorden adalah Waguri. Tentu saja dia kaget, ditambah dia selama ini menganggap Waguri adalah murid SMP. Ternyata udah SMA dan sekolahnya pun bersebelahan. Dia panik banget sambil menutup gordennya. Dia masih tidak percaya ada seorang cewek yang tulus sama dia. Tidak takut sama sekali sama si Rintaro, ditambah anaknya berada di sekolahan sebelah. Tak lama kemudian Usami datang. Dia lemes banget, udah kagak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Dia lagi-lagi dipelototin sama anak-anak Kikyo, padahal dia tidak melakukan apapun. Sebegininya kah? Sekolahan tetangga memandang SMA Chidori. Tak lama kemudian pula Saku dan Ayato datang. Mereka mendengar kalau Usami lagi ngomongin soal sekolahan Kikyo. Yang mulai tidak suka lah intinya sama sekolahan tersebut. Begitu pula dengan si Saku, yang ganteng sangat tidak suka dengan sekolahan tersebut. Usami pengen mempunyai pacar tapi berasa sulit banget. Dikala yang lain ngomongin soal sekolahan sebelah, si Rintaro langsung ngomong dengan keras bahwa tidak semua murid judes kayak begitu. Yang lain merasa aneh ya kan dengan si Rintaro. Terus mereka melihat gordennya ini tertutup. Ini tidak seperti biasanya ya kan si Rintaro menutup gordennya. Rintaro cari-cari alasan kalau dirinya merasa silau. Padahal Mas Silau juga biasanya kagak nutupin gordennya. Lalu habis itu pelajaran pun dimulai dan Rintaro masih memikirkan soal si Waguri. Karena udah tahu kalau sekolahannya itu bertentangan. Dia merasa bahwa mereka berdua kagak bakalan bertemu kembali. Singkat cerita pas mau pulang itu si Usami ngajakin main dulu sama si Rintaro. Kali ini dia mengiyakannya karena emaknya pun tidak menyuruhnya buat nungguin toko. Tujuan kali ini Usami mau ke tempat karaoke. Namun pas mau pergi di depan gerbang nampak rame banget ya kan. Ternyata pas disamperin sama Rintaro ada Waguri yang lagi nungguin seseorang. Lantas murid lain merasa aneh gitu kan. Beda dengan Usami yang udah kelewat kesal langsung mendekatinya dan menanyakan tujuannya diem di depan sekolahan Chidori mau ngapain. Waguri bilang dia sedang menunggu seseorang yang otomatis orangnya ada di SMA tersebut. Karena udah kelewatan, di sana si Rintaro mencoba buat meredamnya. Usami auto nangis dan iri. Ditungguin cewek kayak begini, dia juga mau ya kan. Untungnya si Waguri ini tidak belak-belakan mau bertemu siapa ya kan, apalagi sampai mengenali si Rintaro.
Datang juga temannya yang meminta si Waguri untuk segera menjauh dari anak-anak Chidori. Takutnya ketularan bodoh katanya. Memang udah benar-benar tidak bisa menyatu muridnya tersebut. Setelah semuanya beres, mereka melanjutkan kembali untuk ke tempat karaoke. Usami merasa kesal di sana padahal dianya sendiri yang barbar duluan. Shirintaro masih berpikir apakah Waguri nunggu di depan itu nungguin Shirintaro gitu kan. Tapi dirinya kagak yakin akan hal itu. Dia yakin pasti si Waguri sedang nungguin orang lain. Teman-temannya merasa aneh dengan sikapnya Shirintaro, terutama dari wajahnya yang tidak seperti biasanya katanya. Saking bingung dan penasarannya, dia sampai memasang muka kayak begitu. Lalu dia pun mencoba untuk melupakannya sejenak. Di dalam sana terlihat Usami lagi bernyanyi dan ketika sama si Saku disuruh menyanyi juga. Dari tadi dia masih mencari-cari lagu karena kebanyakan bengongnya. Lantas Saku pun menanyakan kembali soal Rintaro yang terlihat tidak seperti biasanya gitu kan. Udah beberapa hari ini dia nampak aneh. Si Rintaro mencoba untuk berpikir, haruskah dia kasih tahu bahwa dia mengenali cewek yang tadi alias Waguri. Tapi dia takutnya kalau sampai dikasih tahu, takutnya teman-temannya akan merespon buruk dan menyuruh si Rintaro untuk menjauhi anak-anak Kikyo. Jadinya dia memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada teman-temannya. Dan langsung saja dia disuruh nyanyi sama si Usami. Saku juga akan ikut serta. Setelah itu pas pulang dari sana suaranya auto habis. Dan ketika melihat tokonya belum tutup, membuatnya agak merasa aneh. Soalnya ini udah lewat dari jam buka. Pas dia masuk ternyata di dalamnya terdapat si Waguri yang sedari tadi menunggu kedatangan si Rintaro. Rintaro kagak percaya gitu kan. Dia datang lagi ke sana buat menemuinya. Dia meminta maaf soal yang tadi udah membuat keributan. Soalnya dia kagak tahu permasalahan antara kedua sekolahan tersebut. Tak lama emaknya ngasih tahu kalau Waguri nungguin dia dari tadi. Karena udah lama emaknya menyuruh Waguri untuk makan kue terlebih dahulu. Yang kebetulan juga perutnya lagi keroncongan. Auto malulah dia ditertawakan. Lalu Rintaro ngajak untuk makan bareng. Seperti biasa si Waguri ini memang suka banget sama kue. Dia menanyakan soal si Usami tadi, katanya dia baik-baik aja. Pokoknya di situ rada gomen-gomenan lagi lah. Sampai-sampai si Rintaro keceplosan kalau dirinya senang gitu bisa bertemu lagi dengan si Waguri. Situasinya semakin canggung ketika mereka ngomongin soal begituan. Ditambah lagi si Waguri yang nyaman dengan ngobrol seperti ini dengan si Rintaro. Dikala lagi deket-deketnya kayak begini, si Rintaro malah memperburuk suasana, yang dimana dia mengira si Waguri kagak bakalan ke toko kuenya lagi, atau bahkan menemuinya, karena alasan sekolahan mereka yang bertentangan. Lantas ini agak aneh ya kan, dan bikin si Waguri ini langsung bad mood gitu, dan memutuskan untuk pulang saja. Si Rintaro kagak ngerti apa-apa, dan tidak menghalanginya juga. Tapi di situ dia melihat si Waguri yang kelihatan sedih. Padahal dirinya udah pengen tahu lebih banyak soal si Rintaro. Rintaro yang masih belum mengerti auto bengong. Ketika datang emaknya dia langsung cerita apa yang sudah terjadi kepada dirinya dan juga Waguri. Emaknya yang mendengar cerita itu langsung menjitaknya. Karena si Rintaro tidak peka sama sekali gitu kan. Tapi Rintaro masih kekeh bertanya-tanya kenapa Waguri ramah kepadanya. Pokoknya kenapa ingin dekat dengan si Rintaro padahal sekolahannya bertentangan. Emaknya marah kepada Rintaro, harusnya dia udah paham. Padahal dulu saja dia kagak mau tuh dibanding-bandingin dia sekolah di mana. Sekarang ada Waguri mendekatinya malah dia mempermasalahkan. Kalau Waguri dari sekolahan rival, harusnya dia udah tahu tuh. Walaupun sekolahan mereka bertentangan, tapi si Waguri tidak peduli. Dia ingin mengenal si Rintaro lebih dalam lagi. Dari situlah dia baru peka.
Dia menghajar dirinya sendiri karena kesal baru sadar gitu kan. Keesokan harinya Waguri yang datang pagi-pagi sudah ditungguin sama si Rintaro yang sudah nyampe duluan. Di sana, langsung saja dia meminta maaf kepada si Waguri karena sudah menyakitinya. Waguri di sana tiba-tiba saja langsung duduk karena mungkin dia berasa lega si Rintaro kagak membencinya. Melihat si Waguri suka jujur sama perkataannya, dia ingin melakukan hal yang sama juga kepada si Waguri. Dia memberitahu kalau bahwasannya omongan dia yang sebelumnya soal sekolahan itu dia tarik kembali. Walaupun sekolahan mereka udah kaya minyak dan air, dia tidak akan suka kalau ada orang yang ngomongin soal si Waguri. Di sana Waguri seneng banget dengan pernyataannya tersebut. Dia merasa kalau Rintaro ini orangnya terlalu baik. Lalu habis itu dia pun berdiri kembali karena sudah saling terbuka untuk bisa mengenal lebih banyak. Waguri berharap walaupun sekolahannya bagaikan air dan minyak, tapi soal kedekatan mereka tidak menjadi halangan. Habis itu ketika masuk ke dalam kelas, kini mereka sudah tukeran kontak, jadi bisa chatan. Lalu pagi-pagi udah bikin para jomblo ketar-ketir, siapa yang enggak ngiri coba pagi-pagi didadah-dadahin kayak begitu. Auto bikin semangat coy. Tanpa disadari, yang pada awalnya dia ragu untuk bisa dekat dengan botol Yakult, tapi sekarang kenyataannya malah mereka berdua semakin dekat. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.